Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena rahmat dan taufiknya lah sehingga kita sudah masuk pertemuan ke-18 mata pelajaran bahasa Indonesia dengan materi teks biografi. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas menemukan pola penyajian karakter unggul tokoh. Jadi kita akan cari bagaimana sih sebenarnya pola penyajian sehingga karakter unggul tokoh dalam teks biografi ini ada. Nirmalasari, Nuril, Rana masih bisa mendengar suara saya? Iya, Pak. Tidak terputus-putus gitu? Tidak, Pak. Oke. Nah, sekarang dalam menyajikan karakter unggul tokoh, ya, di sini disampaikan dengan caranya itu ada dua. Tapi sebelum kita bahas karakter unggul tokoh, saya mengingatkan kembali bahwa karakter unggul tokoh adalah sifat, pribadi, atau perilaku tokoh yang bisa dicontohi oleh pembacanya. Jadi saya ulangi, karakter unggul adalah sifat, pribadi, perilaku tokoh yang bisa dicontohi oleh pembacanya. Nah, bagaimana cara menyampaikan karakter unggul tokoh dalam teks biografi itu caranya ada dua. Ada yang disampaikan secara langsung dan ada pula yang disampaikan di dalam teks biografi secara tidak langsung atau istilahnya disampaikan secara deskriptif. Jadi saya ulangi, cara penyampaiannya itu ada secara langsung, ada secara tidak langsung, disampaikan secara dideskripsikan. Nah, apa maksudnya Pak secara langsung? Artinya apabila kita membaca paragraf tersebut, ya, apabila kita membaca paragraf yang mengandung karakter unggul tokoh, maka kita bisa langsung menemukan karakter unggul tersebut. Contoh, Rana bisa membacakan yang dalam kotak ini? Rana, bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Oke, silakan. B.J. Habibie adalah salah seorang tokoh panutan yang menjadi kebanggaan bagi banyak orang di Indonesia. Nah, terima kasih Rana sudah membacakannya. Nah, di sini dikatakan B.J. Habibie. Jadi kalau kita membaca ini, sudah kita bisa tebak bahwa ternyata karakter unggulnya Habibie adalah tokoh panutan yang menjadi kebanggaan bagi banyak orang di Indonesia. Ya. Adalah seorang tokoh panutan yang menjadi kebanggaan bagi banyak orang di Indonesia. Langsung dapat ditemukan karena disampaikan secara langsung. Dan biasanya kalau disampaikan secara langsung itu paragrafnya lebih pendek. Oke, sebentar saya stop dulu, saya cek dulu kenapa lambat. Oke, lanjut ya. Jadi saya ulangi, kalau disampaikan secara langsung itu
karakter unggul tokoh biografi bisa langsung kita temukan di paragrafnya. Dan biasanya paragrafnya lebih pendek. Nirmala Sari bisa mendengar suara saya? Bisa, Pak. Tolong dibacakan paragrafnya. Bisa, Pak. Silakan. Dalam kutipan di atas, penulis menyampaikan karakter unggul tokoh secara langsung. Artinya, karakter unggul tokoh dituliskan secara langsung sehingga pembaca tidak perlu menganalisis makna tersirat. Dalam kutipan tersebut, penulis secara langsung menyatakan bahwa Habibie adalah sosok yang layak dijadikan panutan bagi bangsa Indonesia. Bandingkan dengan cara penulis menyajikan karakter unggul tokoh pada kutipan. Oke, terima kasih. Nirmala Sari sudah membacakan paragraf. Nah, di sini dikatakan pembaca tidak perlu menganalisis makna tersirat karena dituliskan secara langsung di sini. Nah, dalam kutipan tersebut, penulis secara langsung menyatakan bahwa Habibie adalah sosok yang layak dijadikan panutan bagi bangsa Indonesia. Namun, kalau disampaikan secara tidak langsung, artinya tersirat. Paragrafnya biasanya lebih panjang. Contoh, ketika musim liburan tiba, ia menggunakan waktunya untuk mengikuti ujian dan bekerja. Sehabis masa libur, ia kembali fokus belajar. Gaya hidup ini sangat berbeda jika dibandingkan teman-temannya yang memilih menggunakan waktu liburan musim panas untuk bekerja, mencari pengalaman tanpa mengikuti ujian. Nah, apa karakter unggulnya tokoh di sini? Kalau kita baca, kalau seandainya disampaikan secara langsung, oh mungkin di sini rajin belajar, tapi ada juga bekerjanya, rajin bekerja. Karena bekerja di sini disampaikan lebih sering daripada belajarnya, jadi kemungkinan di sini si tokoh yang dibahas itu hobinya bekerja. Nah, setelah kita analisis ini, ternyata karakter unggulnya tokoh di sini, kalau menurut saya, dia mampu mengatur waktunya antara belajar dan bekerja. Dia bisa bekerja, tetapi belajarnya lancar. Namun tujuan akhir dari ini dituliskan adalah si tokoh itu bekerja keras, ya. Pada contoh kedua, penulis tidak secara langsung menyebutkan bagaimana karakter unggul tokoh. Penulis menyajikan karakter unggul tokoh dengan mendeskripsikan bagaimana cara tokoh menghadapi permasalahan keuangan yang dihadapinya. Nah, jadi permasalahan keuangan berarti dia harus bekerja. Kalau bekerja ya harus bekerja keras untuk mendapatkan uang. Jadi di sini adalah karakter unggulnya adalah pekerja keras. Tapi kalau saya, ya si George ini mampu membagi waktunya antara belajar dan bekerja. Oke, bisa dipahami? Nirmala Sari, Nuril, Rana? Bisa, Pak. Bisa ya? Oke, saya cek lagi. Nah, sekarang Nuril sama Rana masih bisa mendengar suara saya, Nirmala Sari? Nirmala Sari, Nuril? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa ya? Oke, nah jadi intinya kalau dia disampaikan secara tersirat atau tidak langsung, ya itu biasanya dituliskan agak panjang karena harus dideskripsikan. Nah, sekarang kita ke contoh
Berikutnya, penulis juga bisa menggambarkan watak tokoh dengan menuliskan kalimat tokoh tersebut. Perhatikan contoh dialog Georgesa berikut ini. Saya ingin jadi ilmuwan. Sebenarnya, ilmu itu untuk mempermudah hidup. Ilmu pengetahuan dan teknologi itu membuat hidup manusia menjadi nyaman. Saya berharap kalau saya menjadi ilmuwan, saya dapat membuat hidup manusia menjadi lebih nyaman, kata dia. Ini lagi kita tidak tahu karena tidak disampaikan secara langsung, tetapi secara tersirat. Harus kita analisis betul-betul apa ini karakter unggulnya tokoh. Nah, di sini ada kata membuat hidup manusia menjadi nyaman. Nah, manusia lagi, dua kali disebut. Teknologi itu bisa mempermudah hidup manusia. Nah, kalau saya menjadi ilmuwan, saya dapat membuat hidup manusia lebih nyaman, kata dia. Rana bisa membacakan ini? Rana? Oke, Rana tidak bisa. Nirmalasari, Turisme masih bisa mendengar suara saya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Dalam kalimat tokoh Georgesa, pembaca diberi gambaran bahwa tokoh tersebut adalah sosok yang mempunyai jiwa kemanusiaan yang besar. Hal ini terungkap dari keinginannya untuk menjadi seorang ilmuwan agar dapat membuat manusia lebih hidup nyaman. Jadi ini ya, ini karakter umumnya, mempunyai jiwa kemanusiaan yang besar. Nah, di sini tidak ada dituliskan, disampaikan secara deskriptif. Jadi tidak ada di sini, secara tidak langsung. Nah, ini lagi lebih pendek. Kalau dilihat saya dari paragrafnya, dia lebih pendek. Berarti kayaknya ini disampaikan secara langsung. Secara tidak langsung, penulis mau memaparkan gangguan tokoh dengan cara menghadirkan tokoh lain. Tokoh lain ini menceritakan atau memberikan pernyataan tentang karakter tokoh. Nah, ini. Semua anak mama tidak manja dengan uang, sebab kami tidak punya uang. Oke, Nirmalasari, Nurilismi, Rana, kira-kira apa karakter unggulnya di sini? Bisa dijawab? Karena ini saya lihat disampaikan secara langsung. Tidak manja, Ya, betul. Tidak manja dengan uang. Oke, jadi di sini karakter unggulnya si Georgesa adalah dia itu anaknya tidak manja. Dan gampang kalau kalian melihat paragraf apakah disampaikan secara langsung, perhatikan saya baik-baik, cermati. Kalau ini kan pendek, ya siapa tahu nanti pendek semua, bingung lagi. Baca baik-baik. Dari kutipan di atas, Mama Enes, Ibu Georgesa menyatakan bahwa anak-anaknya termasuk di dalamnya. Georgesa adalah anak-anak yang bisa mengerti keadaan orang tuanya. Ya. Sekarang, diskusikanlah dengan teman-temanmu. Apakah selain ketiga cara di atas, masih ada cara lain digunakan penulis untuk menyampaikan karakter unggul? Oke, saya kasih lagi contohnya. Saya stop dulu. Masih bisa mendengar suara saya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Pak. Oke, saya kasih contohnya sedikit. Ini ya. Hidupnya makin keras. Pada pagi hari, Habibie terkadang harus berjalan kaki cepat ke tempat kerjanya yang jauh untuk menghemat biaya hidup. Ia pulang pada malam hari belajar untuk kuliahnya demi menghemat
menghemat, istrinya harus mengantar di tempat pencucian umum untuk mencuci. Ya, kalau saya lihat ini karakter unggulnya apa ini? Ini cara tidak langsung dari apa yang dilakukan oleh tokoh. Hidup hemat ya, kalau saya ini bisa juga pekerja keras. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Bilang saja ada kalau ada, bilang saja tidak ada kalau tidak ada supaya saya bisa. Pak. Oke, silakan Rona. Bapak. Silakan yang mau bertanya tadi siapa? Nirmalasari ya. Oke, silakan Nirmalasari. Ya Pak, itu yang tugas tentang tugas Pak. Yeah. Tugas bab 1 sama 2. Yeah. Untuk tugas bab 1 itu sudah itu dikirim di WA atau sekalian nanti dikumpul di map. Sekalian pin. Ya. Tapi untuk memudahkan kamu tidak repot ya bagusnya dikerjain memang kalau saya suruh. Untuk bab 1 itu sudah final, untuk bab 2 tinggal 1 nomor tambahannya. Kan pertama disuruh mencari nama sudah. Yang kedua buatkan biografinya. Saya sudah ajarkan cara membuat biografi menggunakan Wikipedia. Sudah belum? Sudah Pak. Sudah ya. Jadi untuk memudahkan membuat biografi itu gunakan Wikipedia di Google, ketik di Google nama tokoh, ikuti Wikipedia Indonesia. Oke. Masih ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Pak. Tidak, ada ya. Oke. Saya screenshot dulu. Oke, kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya pada materi menemukan pola penyajian karakter unggul tokoh. Di sini tadi saya bisa menyimpulkan bahwa dalam menyampaikan pola penyajian karakter unggul itu ada dua, secara tidak langsung dan tidak langsung. Kalau secara langsung bisa ditemukan pada paragrafnya. Kalau tidak, itu berarti disampaikan secara deskriptif, dipaparkan paragrafnya lebih panjang. Nanti dianalisis baru bisa menemukan pola penyajian ya, karakter unggulnya. Jadi pola penyajiannya itu ya kalau panjang biasa lebih ke secara tidak langsung. Oke, dengan ucapan alhamdulillahirabbil pertemuan berapa ini Nuril? 18 Pak. 17 Pak Tok. Hah? Yang mana benar ini? 18 atau 17? 17. Oke, 17. Pertemuan ke-17 saya nyatakan sudah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.